Shalom. Shalom. Syukur kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami mau datang ya Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami tidak ingin hanya yang menjadi rutinitas belaka ya Tuhan. Tapi biarkanlah Tuhan Kau melihat setiap kerinduan kami Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Mungkin saat ini kami datang Tuhan, membawa setiap permasalahan kami ya Tuhan, membawa setiap apa yang menjadi pengharapan kami. Tuhan, kami ingin buka hati kami ya Tuhan. Kami rindu untuk Tuhan melawat setiap kami. Biarkanlah saat ini kami berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Waktu untuk menyembah Tuhan dengan baik. Waktu untuk meninggikan Tuhan dengan baik. Kami percaya Kau yang menjadi penolong Tuhan atas kami. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu.
kami yang sungguh benar-benar menantikan Tuhan ya Bapa. Mari datang lawas setiap kami. Biarlah kami berseru kepada Tuhan. Kami menyanyikan dalam hati kami. Padamu kami berseru Tuhan. Yesus, padamu berseru. Kaulah penyelamatku. Pujilah namamu Tuhan. Dengarlah mulut kami terus memuji-Mu Tuhan. Ini ungkapan hati anak-anak-Mu yang ungkapan hati anak-anak. Baiklah jemaat saja menyanyikan Yesus padamu kami berseru. Yesus, baiklah kami berseru Tuhan. Hanya Engkau menjadi penyelamat atas kami. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Yesus padamu. Yesus padamu kami berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami merasakan kelegaan dalam hidup kami Tuhan, ketenangan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah Bapa terus melawat kehidupan kami ya Tuhan.
sehingga kami tidak lupa untuk memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang membawa hati kami dengan benar ya Tuhan, sehingga kami bisa pulang dari tempat ini membawa buah-buah Roh Tuhan yang bisa kami rema dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami ingin memuji Tuhan, mengangkat nama Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami bisa merasakan sukacita dari sorgawi secara nyata Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya, dan mamamu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Kita percaya ada kuasa dalam nama Tuhan. Benar
Kami ikut
ketenangan yang sesungguhnya. Disitulah kami menemukan suasana yang tidak dapat kami dapatkan dimanapun Tuhan. Hanya ketika kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk waktu yang sangat indah yang bisa kami nikmati bersama dengan-Mu. Biarlah saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Kami ingin melalui firman-Mu ini yang akan membebaskan kami, yang akan membuat kami terbuka dan mampu memandang diri kami di hadapan Engkau seperti apa selayaknya kami hidup sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, shalom. Kita masih membahas tema ini ya, mengerjakan keselamatan. Oke. Nah, mungkin kita masih berpikir gitu ya, mengerjakan keselamatan. Mungkin masih sangat sulit untuk mengerjakan keselamatan. Berarti ya apa bedanya gitu ya dengan orang-orang yang tanpa Kristus, yang mereka harus berlomba melakukan perbuatan baik, beramal, bersodako untuk masuk surga, untuk mendapatkan keselamatan gitu. Nah mungkin ini juga ini ya banyak sebenarnya, bukan hanya orang yang belum percaya Kristus gitu ya. Saya menemukan banyak sekali orang-orang yang sudah menerima Kristus pun masih terpola gitu ya, ketika misalkan melakukan kesalahan. Aduh, saya masuk surga enggak ya? Masih gitu ya, terkadang otomatis. Atau oh saya berdosa, saya diselamatkan enggak ya gitu. Nah terkadang itu otomatis ya, walaupun mungkin konsepnya kita tahu bahwa kita diselamatkan bukan karena berbuat baik gitu. Nah tetapi kayak otomatis kalau misalkan salah, oh Tuhan hukum saya enggak ya? Oh saya layak enggak ya? Saya masuk surga enggak ya nanti gitu. Atau mungkin saya juga pernah menjumpai seorang ini ya, dia cinta Tuhan gitu ya, dia pendoa syafaat juga gitu, usianya sudah hampir 50 tahun ke atas gitu. Nah tetapi saya kaget ketika dia mengeluarkan perkataan, dia bilang kalau besok dia mati, dia nggak tahu masuk ke surga atau enggak gitu. Wah, saya kaget ya. Masih karena itu yang masuk akal bagi manusia, berbuat baik lah gitu ya. Itu yang akhirnya akan masuk ke surga gitu. Nah, mengerjakan keselamatan. Nah, mungkin 2 minggu ini juga Pak Erik sudah membukakan kepada kita, mengerjakan keselamatan ini bagian dari proses ketika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Nah, tetapi hari ini saya akan membahas bagian bagaimana seperti apa gitu ya melakukan mengerjakan keselamatan itu. Nah, kita akan ya Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, kita baca bergantian ya. Nanti saya 1 ayat, teman-teman 1 ayat supaya kita saling bersuara. Tuh, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang kedua. Ya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendakan daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain.
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, mungkin teman-teman pernah menghadapi orang-orang terdekat ya, atau mungkin kita sendiri. Misalkan seperti ini, ada rasa sakit, misalkan ada keluhan nih di badan kita ya, misalkan misalkan sering sakit dada kanan gitu ya. Nah mungkin seperti itu. Terus kita udah tahu nih, wah ini kok sakit gitu ya. Nah mungkin kita pikir, mau periksa, nggak usah deh gitu, nanti takut ya dibilang apa-apa atau di COVID-kan kalau sekarang ya. Nanti takut, akhirnya saya jadi tahu kalau itu sakit apa. Nah, atau mungkin orang-orang terdekat, ayo periksa, nggak usah ini paling nanti juga sembuh gitu. Ya sering ya kayak gitu ya. Nah menurut penelitian, di Kanada juga katanya hampir ribuan orang meninggal itu karena mengalami serangan jantung. Dan itu menunda pemeriksaan karena menyepelekan. Orang berpikir, ini biasa nanti juga sembuh gitu. Apa-apa ini juga ya mungkin hanya bagian-bagian sakit gitu. Nah katanya kan kemarin juga hari apa ya dengan gesang diskusi soal pena itu ya. Banyak akhirnya fatal tidak tertangani itu karena menyepelekan hal yang kecil. Dan mungkin ini sebenarnya nggak biasa nih terjadi dalam tubuh. Tetapi nggak apa-apa gitu, itu nggak apa-apa, itu nanti juga sembuh sendiri. Akhirnya sudah diketahui, akhirnya banyak yang kanker apalagi ya. Sudah stadium lanjut gitu tiba-tiba, karena pasti sebenarnya udah dari hal yang kecil, dari sepele mungkin dia udah rasakan gitu. Walaupun ada beda kasus yang dia nggak ngerasain apa-apa kayak siapa, Ari Lasso ya. Nah dia juga nggak ngerasain apa-apa tapi kok tiba-tiba udah stadium 3 gitu. Nah mungkin ada juga yang seperti itu, tetapi pasti ada hanya mungkin bisa saja menyepelekan gitu. Nah ini juga serupa ya dengan kehidupan secara rohani gitu. Nah ini ada salah satu tokoh Kristen mengatakan perikop yang kita baca ini, nah ini mengandung sejumlah hal yang tidak dipercaya oleh siapapun gitu. Banyak orang yang nggak percaya akan perikop-perikop yang kita ini. Seperti yang tadi saya bilang, manusia itu lebih suka atau lebih bisa menerima sesuatu yang masuk akal. Walaupun banyak juga orang yang saya ketika renungkan ini, kenapa kalau misalkan ini banyak hal yang tidak diterima oleh orang ya, tetapi kenapa banyak apalagi orang Indonesia gitu ya, hal yang mistis lebih menyenangkan gitu ya, atau lebih masih sampai sekarang kan masih ada dukun ya, pasti mungkin orang-orang di kampung masih pergi ke dukun, karena masih percaya ada hal yang mistis gitu. Nah tetapi soal keselamatan ini nggak masuk logika bagi sebagian orang gitu, karena yang seperti yang saya bilang tadi, harus selamat mau masuk surga ya dia harus berbuat baik gitu. Seperti ini ya, ini hal-hal yang mungkin sangat sulit untuk diterima gitu ya. Nah misalkan ini, nah ini kondisinya gitu ya, banyak orang Kristen juga seperti ini. Kenapa ini sulit? Yang pertama ya ini, umat manusia sudah mati. Nah ada orang yang pandangan-pandangan yang berpikir bahwa manusia lahir, bayi itu masih suci gitu. Nah itu mulai dari abad pencerahan ya, mulai orang berpikir, loh orang yang dilahirkan itu suci, nggak punya salah apa-apa, dan akhirnya dalam pertumbuhannya mereka dicampur aduk budaya, edukasi dan segala macam, akhirnya mereka menjadi orang berdosa gitu. Padahal sebenarnya dari lahir suci, nggak ada apa-apa gitu ya. Kalau di kepercayaan lain mulai umur berapa? 9, itu ya, mulai umur 9 tahun udah akal balik, wah kamu loh dosanya nanti diperhitungkan sebentar lagi umur 9, itu saya inget banget, itu melekat banget di saya ya, karena udah umur 9 tahun, udah kalau wanita sudah menstruasi gitu ya, itu tandanya dia dosanya diperhitungkan gitu. Nah seperti itu, karena ya itu logik bagi manusia gitu ya. Nah ini manusia sudah mati, gimana ya, susah nalarnya kayak gitu. Nah terus kemudian manusia diperbudak.
Seperti tadi ya, ini di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Paulus bilang bahwa sudah diperbudak oleh dunia ini. Nah ini juga apa sih itu? Itu juga nggak masuk akal gitu ya. Nah lalu manusia dikutuk, yang dimurkai, yang seharusnya memang udah bener-bener nggak ada rupanya gitu. Sudah memang harus dimurkai. Nah ketiga hal ini nggak masuk akal bagi manusia gitu ya. Susah sekali, bahkan mungkin oke lah kita bisa ngerti orang yang di luar Kristus untuk memahami ini, oke nggak apa-apa, tetapi terkadang kita juga sebagai orang Kristen masih sulit memahami ini. Yaitu ya seperti yang saya tadi bilang, otomatis, aduh saya ini masuk surga ya, siapa di sini yang masih ragu? Misalkan Abed keluar dari ini nih, selesai ibadah ini, kamu pergi, selesai kita pertemuan terus pulang, maaf kata ya misalkan, kecelakaan dan akhirnya meninggal di tempat. Kamu yakin masuk surga saat itu juga? Yakin, oke. Bagus ya berarti kalau. Nah tetapi terkadang kita juga ragu gitu ya. Bener nggak ya nanti kita, jangan kalau melihat ke kita gitu ya. Nah ini banyak yang sulit untuk menerima ini ya, bahwa yaitu tanpa juru selamat semua orang mati. Apa gitu ya? Masa kenapa harus perlu juru selamat? Kalaupun ada nabi, itu tuh bukan dipandang sebagai juru selamat. Bagi kepercayaan lain itu hanya dianggap sebagai utusan yang akan menyampaikan aturan. Itu bukan juru selamat. Ya itu mungkin lebih masuk akal bagi orang ya. Oh ya diutus untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kayak gitu ya. Itu mungkin lebih masuk akal. Tapi untuk jadi juru selamat apa gitu ya? Ini nggak masuk akal. Nah kemudian tanpa juru selamat semua orang ditangkap dan dibutakan oleh orang jahat supranatural bersama iblis dan lain-lain. Ini juga nggak masuk akal gitu. Lalu tanpa juru selamat semua orang berada di bawah murka Allah dan dijatuhi hukuman siksaan kekal di neraka. Ya ini juga masa sih gitu ya, orang yang baru lahir dia udah berdosa, dari mana dosanya gitu. Nah saya ingat dulu waktu mata kuliah ini di kampus ya, pelayanan anak. Nah gimana supaya menyadarkan anak dari kecil bahwa dia sudah berdosa, natur itu sudah ada, gimana? Nah dosen saya bilang, kasih tahu aja gini, waktu di perut ibu itu nendang-nendang nggak gitu ya. Nah itu waktu udah gitu aja udah rasa ada berontak-berontak gitu, udah memang naturnya itu udah ada, karena kan sulit ya untuk menjelaskan keberdosaan kepada anak kecil. Nah dengan hal yang kayak gitu aja, udah di dalam perut ibu aja gitu ya, kita udah menyakiti ibunya kan gitu. Kita sudah di dalam perut, waktu di kandungan kita udah nyakitin, itu sakit loh, kalau kencang pas lagi dia gerak, sakit banget itu, sampai rasanya gimana gitu ya di perutnya itu benar-benar kencang, walaupun wah bahagia ya, tetapi ada rasa sakitnya gitu. Nah itu pun kan kalau memang tidak sama sekali suci itu kan berarti dia tidak menyakiti apapun, benar-benar suci, dia tidak melakukan kesalahan sedikit pun gitu. Nah seperti itu. Di dalam kekristenan kita semua udah bejat gitu ya. Kalau John Piper bilang kita ini udah di ruang jenazah gitu. Bukan di ruang darurat, tetapi sudah di ruang jenazah. Nah kita bisa bayangin ya, kalau di ruang jenazah, di ruang mayat itu udah gak berdaya apa-apa sebenarnya. Udah mati, udah bangkai. Kita tuh kondisinya seperti itu ketika belum bertemu dengan Kristus. Nah dalam kondisi kita di ruang mayat, itu perlu penolong. Gitu ya. Itu Tuhan memandangnya seperti itu. Perlu penolong. Nah sekarang apa obatnya apa gitu ya? Kalau kita lihat kayak tadi misalkan ilustrasi yang pertama, banyak orang yang nggak apa-apa lah ini sakit biasa gitu. Nah itu ada kondisi, ada gejala sebenarnya gitu. Nah tetapi apa solusinya apa? Nah ini apa ayatnya ini obatnya gitu ya, di ayat 4 sampai ayat ke-7. Nah ini. Dua hal, dia telah membuat kita hidup dengan Kristus, bahkan ketika kita mati dalam pelanggaran. Nah ini ayat yang ke-6 juga mengatakan bahwa kita telah dibangkitkan bersama Kristus dan duduk bersama dia di surga. Nah ini proses yang tidak dilakukan atau sepihak dikerjakan oleh Allah gitu. Kayak yaitu ilustrasinya ya, kita berada di ruang mayat. Di ruang mayat itu benar-benar tidak berdaya. Seperti itu kondisi kita, dan disitulah karunia itu gitu, anugerah itu yaitu melalui Kristus gitu ya. Nah ini dalam kondisi yang mati karena pelanggaran yang harusnya dimurkai, tetapi karena Kristus itu. Nah ini Jack Miller bilang gini, bergembiralah kamu lebih buruk dari yang kamu kira, tetapi kasih karunia Tuhan lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Dia bilang gini, nah
perhatian ini ya, ketika kita mati, nah ini kita tidak seperti yaitu seperti yang saya bilang tadi, bukan kondisi yang kita akan hidup lagi, bukan gitu ya. Benar-benar jadi kita itu bukan ya udahlah kita mati. Nah, tapi saya ngajak kita untuk bagaimana benar-benar membayangkan lagi gitu ya. Kita kondisi mati itu bukan kondisi yang bisa hidup lagi, pingsan lah, bukan pingsan, tetapi kondisi yang benar-benar dia sudah jadi bangkai gitu, menjadi yaitu tadi di ruang mayat gitu ya. Nah, tetapi Tuhan membangkitkan kita ke kehidupan yang baru. Nah, ketika kita sudah terima Kristus nih, oke lah, percaya ya teman-teman di sini, saya percaya sudah punya konsep kasih karunia gitu ya. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena anugerah Allah. Nah, tetapi setelah kita selamat, apakah tujuan Tuhan hanya Stefano masuk surga yuk? Hanya sebatas itu. Abed masuk surga, Bet. Hanya sebatas itu. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Nah, tetapi ternyata bukan itu ya. Nah, Paulus di sini mengatakan ini yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ternyata teman-teman masuk surga itu bukan ending gitu ya. Oke, kita terima Kristus, kita yang tadinya mungkin di ruang mayat, Tuhan bangkitkan, pindah ke dalam kehidupan baru, dan kita menjalani kehidupan, ini hidup gue, ini hidupku, ini hidup saya, ini my life, ini semua ini saya. Bukan ternyata. Ketika kita menerima Kristus, oke, jaminan masuk surga sudah ada di tangan kita, tetapi tidak berhenti di situ. Ada hal yang harus kita kerjakan, yaitu melakukan pekerjaan baik. Nah, apa pekerjaan baik itu? Nah, pekerjaan baik kalau kita lihat di sini ya, ini kata sifat dari bahasa aslinya ini berarti secara moral yang baik, yang yang bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi orang sekitar. Seperti itu yang ditulis perbuatan baiknya. Nah, ini bisa terjadi hanya di dalam kondisi kita sudah dimerdekakan, kita sudah menjadi manusia baru gitu ya. Nah, perbuatan baik ini juga teman-teman ada hal yang baru bagi saya gitu. Ketika saya diselamatkan, kemudian kita masuk ke dalam dunia baru, hidup baru gitu ya. Nah, ternyata semua itu kalau teman-teman baca, saya minta teman-teman lihat lagi ke ayat 10. Nah, nih saya baca ulang ya. Nah, ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, yang pertama adalah kita adalah buatan Allah. Nah, ini buatan Allah. Mengacu kepada penciptaan. Penciptaan ini kalau saya baca-baca gitu ya. Nah, ini juga memakai kata yang mengandung unsur seni. Jadi seorang karya seniman yang membentuk. Nah, ini kalau kita seorang seniman dia pasti kayak misalkan mau melukis, dia enggak hanya sekedar asal ya lukis, pasti udah punya konsep sendiri sebelum dia menuangkan lukisan itu di dalam kanvasnya gitu. Nah, yang diciptakan di sini yang dikatakan karena kita buatan Allah. Nah, buatan di sini ya, buatan ini mengandung unsur seni. Jadi kita ini benar-benar dikreasi oleh Allah. Kita udah punya Allah punya gambaran bagi kita ketika menciptakan ini. Jadi bukan hanya sekedar jadi pertemuan antara sperma dengan sel telur ya. Nah, terus akhirnya jadi bukan seperti itu, tetapi ada karya seni di situ. Ada nuansa seninya. Artinya ada proyek yang sudah Allah siapkan ketika menciptakan kita. Nah, ini juga anugerah yang luar biasa ya. Jadi kita bukannya sekedar kesalahan orang tua gitu ya, atau mungkin ya nggak tahu akhirnya saya ada gitu. Nah, ini juga mungkin menjadi kenapa saya harus hidup gitu ya, atau mungkin kenapa saya harus lahir dari keluarga yang seperti itu, saya harus dilahirkan dari seperti itu dan saya harus ada kayak gini. Ternyata itu betul ya, bukan, tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Nah, ini menarik sekali, dibuat ini ada nuansa seninya gitu, ada konsep yang Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini lalu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, ini teman-teman, ketika kita diciptakan Allah di sini di dalam Kristus ya, akhirnya Tuhan memulihkan, kita terima Yesus dan mendapatkan anugerah keselamatan. Nah, lalu kita
melakukan pekerjaan baik. Nah ini yang dipersiapkan Allah sebelumnya, bukan yang kita rancangkan. Nah ini juga, wah gitu ya, ketika kita diselamatkan, Tuhan sudah punya konsep tadi, udah punya tujuan bagi kita. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, sebenarnya kita udah nggak punya hak lagi untuk atur diri sendiri gitu. Kita udah nggak oke mungkin bisa, kita kan nggak pernah tahu ya, Tuhan saya punya rencana ini. Tetapi selama rencana itu nggak match dengan rencana Allah semula bagi saya, pasti miss gitu di tengah-tengah perjalanannya. Pasti nggak deal di tengah perjalanannya. Nah berarti seperti apa? Kalau memang Tuhan sudah siapkan pekerjaan yang baik itu bagi kita, berarti gimana kita caranya untuk bisa melakukan pekerjaan itu? Ya kembali di dalam hubungan. Ini semua bisa terjadi. Tuhan apa sih rencana Tuhan dalam hidup saya? Kita nggak bisa capek loh. Kalau saya nggak tahu, udahlah asal aja. Toh nanti kalaupun memang saya jatuh, saya bangkit lagi aja gitu. Nggak, itu capek sekali. Tuh teman-teman akan muter terus di situ. Teman-teman akan jatuh bangun. Bahkan mungkin harusnya sudah di tempat A atau di tempat B, teman-teman masih di garis start gitu. Masih muter-muter, capek dan itu melelahkan. Nah bagi wanita usia-usia 30, mulai 30 sampai 35, 36 ya, itu mulai fase-fase paruh baya katanya. Nah itu fase-fase yang rentan sebenarnya. Itu banyak teman-teman saya, karena seusia ya, hampir seusia, di usia akhir-akhir ini banyak yang mulai curhat. Saya mau cerai gitu ya, saya mau udah nggak mau lagi pertahankan rumah tangga. Terus ada juga yang sudah mapan dan dia harus lepaskan kemapanannya itu karena dia merasa bahwa ya hidup saya di sini gitu. Nah usia nanti akan, udah ada yang 30 cewek-cewek di sini belum ya? Cewek. Kalau cowok nanti mulai memasuki usia 40. Nah itu mulai merasa ini udah bener gak nih saya di hidup ini gitu. Nanti biasanya di usia-usia 40 itu akan ada keraguan, ini bener gak nih saya udah jalani hidup sesuai dengan yang seharusnya gitu. Nah tetapi bagi wanita lebih cepat ya, di usia 30 sampai 35. Nah itu mulai disebut fase paruh baya gitu. Jadi mulai mempertanyakan, ini bener gak? Saya udah ada di jalan yang bener gak? Nah akhirnya banyak orang-orang yang mengambil keputusan di usia itu, akhirnya lepaskan semua kenyamanannya karena dia merasa itu bukan tempatnya. Bahkan mungkin ada yang udah baru sadar, ya ampun harusnya aku di situ dulu yang ku ingat itu, kenapa aku ada di sini, akhirnya balik lagi gitu. Nah tetapi ini ya, kalau memang Tuhan punya rencana bagi kita, kenapa kita nggak coba tanya apa daripada kita muter dulu. Oke gitu ya, jadi ini juga membukakan pandangan kita tentang kehidupan. Jadi bukan hanya ya sudah sekolah, menikah, bekerja dulu ya, bekerja, menikah, punya anak, besarkan anak, terus menikmati masa tua, tinggal bertani gitu ya, atau menikmati hidup, udah habis itu meninggal. Hanya itu, sayang banget ya. Nah ini juga saya mengajak kita mengubah pola pikir ini, bahwa hidup ini bukannya sekedar lakukan itu. Kalau menurut pengkhotbah bilang itu sia-sia gitu. Semua yang dilakukan di bumi ini sia-sia. Bekerja, cari uang, dapat uang, sia-sia sebenarnya. Pada ujungnya apa itu semua? Nah tetapi ada value ya, ada nilai yang sebenarnya apa sih hidup kita ini. Nah ini juga harusnya gusar ketika kita sudah merasa oke, saya sebenarnya udah mapan nih untuk melanjutkan kehidupan. Tetapi harusnya mulai gusar ya, apakah sudah benar sesuai dengan harus yang saya lakukan ini. Apakah ini sudah sesuai dengan Tuhan ketika tadi di sini ya, membuat ini, berkarya seni di dalam hidup kita. Apakah ini sudah sesuai? Kalau kita akhirnya harus menghabiskan waktu ini di dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan Allah, sayang banget ya, akhirnya kita harus mengakhiri kehidupan tanpa maksimal, tanpa melakukan pekerjaan baik itu gitu. Nah pekerjaan baik ini bukan hanya pada bidang tertentu ya, misalkan ya harus jadi hamba Tuhan, atau dia harus jadi misionaris, dia harus pelayanan, maksudnya pelayanan penuh waktu atau apa gitu. Tapi di dalam aspek kehidupan kita, nah di sini supaya kita melakukan pekerjaan baik, ya mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah ini
dalam kehidupan sehari-hari. Di sini artinya ya, hidup kita di dalamnya. Jadi secara kontinu, sehari-hari keseharian kita aja. Nah, itu melakukan perbuatan baik. Nah, ada orang yang mengartikan pekerjaan baik ini kayak gini. Dia mencontohkan seperti ini ya. Misalkan dia Tuhan, Tuhan sudah sediakan sesuatu nih bagi saya. Lalu misalkan hal yang tak terduga, saya ketemu Vena misalkan. Saya harus Vena butuh temen nih untuk cerita. Terus oke lah, saya dengar. Apa pengen gini-gini, terus akhirnya ya sebisa saya kasih masukan, saya kasih masukan. Ternyata itu satu-satunya harapan yang Vena dengar. Oh, saya dengar perlu itu sebenarnya, misalkan untuk mengambil keputusan sesuatu yang yang penting sekali dalam hidupnya gitu, sehingga wah di situ dia bisa ketemu Kristus. Nah, hal kayak gitu. Nah, jadi artinya betul ya, seperti yang pernah ada yang katakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak kebetulan. Ya, artinya Tuhan mempersiapkan, walaupun mungkin saya di sini sekarang, Abed duduk di situ, Citra duduk di sini, dan semua Kak Gesang duduk di sini, semua gitu ya. Ya, itu ada di dalam rencana yang sudah Tuhan sediakan gitu. Nah, tetapi masalahnya adalah kita bentrok dengan kebebasan kita. Yaitu balik lagi ya, kita nggak bisa gitu menundukkan kebebasan kita. Padahal sebenarnya kebebasan kita itu bisa kita gunakan untuk tunduk kepada rencana Allah. Itu juga kebebasan kan? Kebebasan saya untuk menundukkan hidup saya kepada Allah. Itu juga kebebasan saya. Untuk saya mengambil sepenuhnya keputusan hidup mengiring Tuhan. Itu kebebasan saya gitu. Nah, tetapi seringkali kita lebih sayang gitu. Atau kita punya pemahaman, kalau ikut Tuhan itu rugi. Kita nggak bisa nikmati dunia gitu. Kita nggak bisa ke klub malam. Kita nggak bisa nggak bisa mabuk, nggak bisa yang mengenakan kita lah gitu. Hal-hal yang nggak bisa atau nggak bisa kayaknya atau kita juga punya pandangan, kalau kita ikutin misalkan untuk pasangan hidup ya, kalau kita ikutin cara Tuhan, dia pasti kasihnya yang nggak ganteng gitu ya, atau mungkin dia kasihnya yang nggak menarik gitu ya, atau mungkin dia kasihnya masa dia gitu ya, mungkin yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya bisa sesuka hati saya, ya saya bisa pilih dong siapa aja yang saya suka gitu. Nah, terkadang ada rasa tidak percaya kepada Tuhan, atau soal pekerjaan, kalau saya ngandalin Tuhan untuk pekerjaan ini, Tuhan pasti nggak izinin. Terkadang kita nawar-menawar gitu. Padahal sebenarnya kalau mengacu ke ayat ini, kita diciptakan, kita udah nggak punya lagi hak untuk bukan bersenang-senang sih, bukan artinya kita hidup untuk Tuhan terus kita menderita aja, itu yang alkitabiah gitu, bukan kayak gitu juga. Tapi balik lagi ke motivasinya gitu ya. Tapi kalaupun memang Tuhan kehendaki kamu harus menderita di situ dan di situ aku menyatakan kemuliaanmu, ya it's okay gitu ya. Itulah keindahannya kita gitu ya. Tapi kalau Tuhan juga tidak menutup kemungkinan bahwa ya Gesang harus punya banyak uang supaya dia bisa menopang gereja ini misalkan, atau dia bisa menopang banyak hal, membantu orang-orang yang kesusahan. Nah, itu pun tidak menutup kemungkinan ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Nah, sekarang masalahnya kita tahu nggak pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu apa? Sebelum kita terlalu panjang dan akhirnya capek gitu ya, lelah ya. 2 hari lalu ya saya ngobrol dengan Pak Erik, terus kita flashback ke belakang. Dulu gini ya, gini, suka gitu kalau lagi ada waktu, suka ngobrol. Dulu gini ya, terus kayak gini, terus suka nyeletuk. Coba kalau tahu kita kayak gini sekarang, mungkin dulu kita nggak lakukan itu, mungkin dulu kita nggak ambil keputusan itu. Nah, mungkin teman-teman juga suka gitu ya. Kalau tahu aja kita ini sekarang harus di sini dan harus kayak gini, mungkin dulu kita nggak ngambil keputusan itu gitu. Atau mungkin dulu kita nggak ngambil jalan itu gitu. Nah, artinya untuk meminimalisir ya hal-hal itu terjadi, ya kita perlu bertanya, Tuhan apa? Semakin dekat saya yakin, semakin hubungan kita dekat dengan Tuhan, saya yakin kita akan semakin tahu kemana arahnya. Gitu. Saya yakin sekali, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan tahu, saya tuh harusnya enggak gini. Bukan ini yang harus saya ambil. Bukan ini yang harus saya kerjakan. Bukan ini yang harus saya tekunin. Bukan ini yang harus saya
jalankan sekarang gitu. Walaupun mungkin tetap harus ada ikut proses gitu ya. Nah, tetapi artinya adalah ya ini, kita diselamatkan bukan hanya sekedar untuk masuk surga. Tetapi setelah kita diselamatkan, Tuhan mau balikin nih rencananya dia sebelumnya ini, dia mau balikin ke kita. Daripada dengan kita yang sudah sia-sia hidup di dalam perbudakan dengan mengikuti hawa nafsu dan segala macam, Tuhan mau balikin pekerjaan baik yang sudah dia sediakan bagi kita. Nah, kita mau nggak gitu? Nah, ini bagian di dalam mengerjakan keselamatan gitu ya. Kita sudah diselamatkan. Nah, ayo kita temukan apa pekerjaan baik yang Tuhan tanamkan, atau yang mungkin kita sudah sebenarnya udah tahu nih kayaknya gitu. Ada yang sudah tahu, nggak apa-apa itu kita sendiri, terkadang mungkin kita sendiri dengan Tuhan yang tahu. It's okay gitu, walaupun mungkin bagi orang di sekitar kita enggak gitu kok, masuk ke hidupnya kayak gitu. Tapi selama itu kita yakin, kita tahu itu adalah dengan Tuhan, dengan hasil dari perenungan kita dengan Tuhan, dan kita yakin itu adalah tuntunan Tuhan gitu ya, enggak maksudnya ya berjalan aja gitu. Atau kalaupun memang kita meraba-raba kayaknya ini deh Tuhan maunya gini, ya udah jalan, tapi ternyata salah. Ya enggak gitu pun enggak apa-apa gitu ya. Tetapi yang maksud saya adalah untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan itu atau perjalanannya supaya enggak terlalu panjang ya. Ayo kita mulai. Tuhan apa gitu? Apa pekerjaan baik Tuhan untuk saya itu apa? Ya seperti yang tadi bilang ya. Ini soal hal yang bermanfaat bagi orang di sekitar. Ini soal apa yang secara moral bisa kita pertahankan sebagai pengikut Kristus gitu. Bukan soal ya saya harus masuk teologi atau apa gitu ya, tetapi dimanapun berada, nah kita bermanfaat, kita menyatakan kasih Kristus di situ gitu. Nah, yang ada kesimpulan yang pertama adalah ini, Tuhan memiliki rencana yang telah ditentukan sebelumnya untuk hidup kita. Oke, seperti tadi ya, Tuhan sudah punya rancangannya. Tinggal kita boleh bermimpi, kita boleh punya impian, kita boleh punya cita-cita, kita boleh punya merancangkan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, tetapi ingat, Tuhan sudah punya rencana terlebih dahulu. Nah, tinggal kita matchkan aja dengan Tuhan. Udah simple sebenarnya ya. Tinggal kita, Tuhan ini loh saya kayak gini, tapi ini rancangan saya. Syukur-syukur kalau rancangan saya ini sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Oke, enak gitu ya. Nah, yang kedua, kebahagiaan terbesar kita dalam hidup adalah menjalani perbuatan baik khususnya kita. Ini bukan ikut-ikutan. Oh, saya mau ikutan, atau ini, saya suami istri lah, saya mau ikutan Pak Erik gitu, ikut-ikutan. Saya saya ketika menikah, saya punya prinsip memang kita suami istri gitu, tetapi di hadapan Tuhan kita adalah seorang pribadi gitu. Kita punya tugas masing-masing di hadapan Tuhan. Oke, mungkin kita bisa menyeimbangkan. Saya nggak ada di sini, ada di Pak Erik nggak ada di saya. Oke, mungkin dalam hal itu saya bisa saling melengkapi gitu ya. Tetapi saya di hadapan Tuhan itu seorang pribadi. Tuhan punya tujuan. Saya punya prinsip, Tuhan punya panggilan khusus bagi saya. Saya yakin Tuhan juga, walaupun mungkin itu bukan panggilan bagi Pak Erik, tetapi akan ada titik di mana kami klik gitu ya. Punya tujuan yang sama. Karena kita walaupun ya itu ya, di hadapan Tuhan kita seorang pribadi. Ya temukan apa khususnya kita, rencananya Tuhan yang khusus, bukan untuk bersama-sama, bukan ikut-ikutan. Saya nggak tahu, saya ikut Vena aja. Saya nggak tahu, ikut siapa ya, ikut Kak Gesang aja deh, dia ke situ saya ikut, enggak gitu. Tetapi khususnya apa bagi kita gitu. Nah, lalu kita diselamatkan oleh kasih karunia untuk melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik bukan untuk menyelamatkan. Ya, saya tutup dengan ilustrasi, ada seorang ini peternak kuda. Dia punya angan-angan seperti ini, punya kuda yang sempurna gitu ya. Dia bisa membiarkan kuda yang sempurna gitu, yang yang terlihat gagah, pokoknya kuda yang sempurna lah, hitam dan segala macam, punya yang kekar gitu. Nah, akhirnya waktu demi waktu hasil ternaknya dia tidak menemukan kuda yang seperti itu.
Nah, terus akhirnya dia jual semua terus habis. Nah, akhirnya tetap dia punya visi, punya impian, ingin punya kuda yang seperti itu, gitu ya. Dia terus mengembangbiakan kuda. Nah, akhirnya di satu kesempatan adalah lahir kuda yang dia impikan, gitu. Nah, setelah dia membesarkan kuda itu, apa yang dia lakukan? Dia takut dan dia nggak rela untuk menjualnya sembarangan. Waduh, kuda ini kan bagus ya, masa dia harus jual ke orang yang gak bisa ngerawat dengan baik. Padahal itu kan yang dia impikan. Akhirnya dia berpikir keras, tapi dia juga gak mungkin terus memelihara kuda itu, karena memang bukan seperti itu gitu ya. Bagaimana dia berpikir? Dia pikir, oh aku akan kasih aja ke raja. Dia mau kasih ke raja, tapi tanpa mengharapkan apa-apa, karena dia saking, ya itu yang dia impikan kuda itu. Jadi dia mau kasih aja, karena kalau raja yang rawat, pasti bisa bayangkan ya, pasti akan berikan yang terbaik untuk kuda itu. Akhirnya dia beri ke raja itu. Dia bilang, raja ini saya punya kuda gini-gini, tapi dia nggak ngarepin apa-apa. Nah raja kan iba ya, ada orang yang kasih seperti itu. Akhirnya si raja ini kasih apa yang dia miliki, dia beli, kasih ladang dan harta dan segala macam ke peternak ini. Nah ada anggota kerajaan di situ yang melihat, kok dia hanya seorang petani tapi raja berikan hal yang besar sekali untuk dia. Akhirnya dia bilang, dia mau memberi piala yang terbaik punya dia. Terus dia kasih, raja ini saya punya piala gitu. Raja bilang, terima kasih ya, baik-baik gitu. Kamu lakukan aja apa yang kamu ini gitu ya. Maksudnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus si anggota kerajaan ini bilang, kenapa kamu tidak memberikan sesuatu seperti peternak itu gitu kepada saya. Nah raja bilang, peternak itu memberi sesuatu dari cintanya dia, dari rasa sayang, dari ungkapan hormatnya dia gitu, tanpa mengharapkan apa-apa. Nah tetapi kamu memberikan itu dengan mengharapkan sesuatu. Nah kita gitu ya, memberikan sesuatu kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita melakukan pekerjaan baik ini karena cinta kasih kita kepada Tuhan. Jadi ini efek dari kita diselamatkan, bukan dari kita diselamatkan untuk kita berbuat baik untuk diselamatkan. Nah mari kita nikmati anugerah ini. Ini tidak semua orang bisa menangkap logika ini ya, dan tidak semua orang memahami ini. Kalau semua orang bisa memahami ini, Injil pasti tersebar dengan cepat. Pasti banyak sekali orang yang langsung menerima Kristus. Tetapi kita adalah orang-orang pilihan yang bisa menangkap itu loh. Walaupun mungkin dari kecil, dari bayi, dari kita lahirkan kita sudah Kristen, tetapi kita punya kesempatan untuk merenungkan ini, anugerah ini. Nah, tetapi mari kita lakukan pekerjaan baik sehingga anugerah itu tidak hanya berhenti di kita, sehingga orang-orang di sekitar bisa merasakan anugerah ini. Ya, amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami renungkan kembali, sungguh mengerikan Tuhan hidup kami. Kami sudah mati, kami dikutuk, kami orang-orang yang terkutuk, kami yang orang-orang yang pantas sekali untuk dimurkai. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa kami pertahankan untuk kami diselamatkan. Tidak ada Tuhan, sehingga karena itu Engkau mengutus anak-Mu untuk menyelamatkan kami. Ya kami bersyukur karena bisa ada di dalam anugerah ini. Kami bersyukur karena dengan cepat kami bisa merespon anugerah ini sehingga kami menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa, kami pun setelah menerima anugerah ini kami dapat berjalan di langkah selanjutnya, yaitu melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang masih bingung apa tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami masih bahkan mungkin jalani hidup ini aja udah bosan gitu ya. Apalagi kami menjalani sesuatu yang karena kami tidak tahu apa tujuan kami. Tapi Tuhan tolong supaya kami mengerti, kasih tahu kami dengan bahasa yang bisa kami pahami, bahkan mungkin dengan situasi-situasi yang sederhana pun tak masalah selama kami bisa memahami apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami pun menikmati semua itu di dalam hubungan kami dengan Engkau Tuhan, sehingga kami mengutamakan hubungan kami denganmu jauh lebih penting dari apapun, karena di dalam hubungan itulah kami bisa menemukan segalanya. Tuhan terima kasih, tuntun kami sehingga
Setelah kami mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kami juga berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi kami. Kalaupun ada ambisi-ambisi kami secara pribadi, biarlah itu terkikis di hadapan Engkau selama itu semua tidak sesuai dengan rencanamu. Tetapi jika ambisi itu sesuai dengan rencanamu dan Tuhan pun itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, biarlah kiranya kami konsisten, kiranya kami tetap setia mengiring Tuhan dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, kami sungguh bersyukur, kami ingin melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan bagi kami di dalam kehidupan sehari-hari kami, di sekolah, di tempat pekerjaan, di rumah, bahkan di gereja, dan mungkin dimanapun kami berada, kami mencerminkan kasih Allah sehingga kami bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Untuk yang pertama, persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu pukul 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara tatap muka, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah tatap muka, kami tetap mengundang jemaat untuk beribadah secara online pada hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan dengan baik. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Hari ini, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup, dan persekutuan yang intim, yang indah bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.